Andai kata orang yang meninggal dalam kondisi kena wabah corona COVID-19 ini disebut dengan syahid, maka di padang mahsyar di hari kiamat dia akan mampu membawa 70 keluarganya untuk mengikutinya masuk ke dalam surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah wa ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel YouTube Wahdan Tur Dunia bersama saya Uri Hasnan, yang insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita di bulan Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah, kita tidak terasa pada tanggal 7 Ramadan 1441 Hijrah. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kita di dalam berpuasa di tahun ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita hari ini adalah terkait dengan syafaat. Di pertemuan yang telah lalu, kita telah berbicara tentang Al-Quran, bagaimana kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran, yang di sana ada menyinggung tentang syafaat di hari kiamat. Syafaat itu secara bahasa artinya syafa'a yashfa'u syafa'atan. Ada kalimat masdar dari kata syafa'a yashfa'u syafa'atan. Ma'khuzatun minasyaf'i, diambil dari akar kata asyaf'u yang berarti genap. Wa huwa dhammul wahid ilal wahid. Syafaat itu secara bahasa adalah menggabungkan antara satu orang dengan yang lainnya. Artinya orang itu tidak sendiri lagi. Maka orang itu dikatakan berdua, maksudnya genap. Wasyafa'atu hiya su'alul khairi lil ghair. Syafaat secara istilah adalah permintaan kebaikan untuk orang lain. Maka permintaan kebaikan untuk orang lain disebut dengan syafaat. Ini menurut istilah di dalam ilmu akidah. Wa sumiyat syafa'atun li'anna shakhsa yakunu fil bidayah munfaridan fi talabi hajatihi fa idza indamma ilaihi akhar yatlubuha ma'ahu saru syaf'an. Syafaat dinamakan syafaat genap karena seseorang pada permulaannya adalah sendirian dalam meminta hajatnya. Kemudian digabungkan dengan yang lain sehingga tidak sendirian lagi dia meminta, menjadi berdua. Maksudnya tidak lagi sendirian, satu artinya ganjil, kalau dua artinya genap, maka dikatakanlah itu disebut dengan syafaat, maksudnya menjadi genap. Pada hakikatnya syafaat itu adalah secara bahasa atau istilah identik dengan salah satu pertolongan yang diberikan oleh Allah melalui media-media tertentu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Syafaat di dalam ilmu akidah terbagi dua. Ada yang disebut dengan syafaatul uzma atau syafaatul kubra. Syafaatul uzma adalah syafaat yang datang daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau berkata, setiap para nabi itu memiliki doa yang ijabah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan dengan cepat. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua para nabi telah menggunakan doa-doa tersebut. Nabi Adam manakala tergelincir dia di dalam sorga, kemudian diturunkan ke muka bumi ini, lalu dia meminta agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia menggunakan doa tersebut. Maka Nabi Adam tak bisa lagi menggunakan doa yang lain. Begitu pula nabi-nabi yang lain, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni ikhtaba'tu, pernyataan Rasul, aku telah menyimpan dakwati, doa yang manjur daripadaku,
syafa'atan li ummati, yang nanti kugunakan sebagai syafaat kepada umatku di hari kiamat. Subhanallah. Nabi sebenarnya beliau bisa saja menggunakan doa ini untuk kepribadian beliau, untuk pribadi beliau, untuk keluarga beliau. Tapi Nabi mengingat kita yang sebenarnya jarak antara Nabi dengan kita teramat jauh. Tetapi Nabi mengingatnya. Kenapa? Semua dilakukan oleh Rasulullah untuk menolong umatnya nantinya di hari kiamat. Subhanallah. Ketika kita membaca hadis ini, tak terasa rasanya air mata akan mengalir. Sebab jauh rasanya antara kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi senantiasa mengingat kepada kita. Bahkan di penghujung hayat beliau mengucapkan kata ummati, ummati, umatku, umatku. Padahal belum tentu kita mengingat beliau. Sedangkan beliau memikirkan bagaimana nasib kita semua nantinya di padang mahsyar, di alam barzah, sampai kepada akhirat, sampai ingin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan kita semua. Fahiya nailatun insyaallah. Kata Rasulullah, syafaat itu akan dicapai insyaallah dengan izin Allah. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'at. Dengan catatan siapa saja dari umatku yang meninggal dunia yang tidak mensyarikatkan berbuat syirik kepada Allah terhadap sesuatunya. Maka syafaat bagi siapa yang merasa umat Nabi Muhammad, dia akan mencapainya. Tapi bagi siapa yang tidak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umat, maka dia tidak akan mencapainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, inilah yang disebut dengan syafaatul uzma yang datang di tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pada nabi-nabi yang lain. Semoga kita berharap kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat ini, bagaimana caranya untuk mendapatkannya? Kita akan ada pengkajian khusus, bab khusus terhadap bab ini yang disebut dengan syafaatul uzma di pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua disebut dengan syafaatun min a'mali warrijali as-salihin. Syafaat yang datang daripada amal saleh dan orang-orang saleh. Ada dua istilah, ada amal saleh dan yang kedua ada rijalus salihin. Ada orang-orang yang saleh yang di sisi Allah mendapatkan keistimewaan. Subhanallah. Apa saja yang dijadikan sebagai syafaat sarana agar kita diampuni oleh Allah di padang mahsyar nantinya. Yang pertama, dikatakan oleh Abu Darda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Abu Darda, yashfa'u syahidu fi sab'ina min aqaribihi. Subhanallah. Dari Abu Darda beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang syahid akan memberikan syafaat 70 dari keluarganya. Subhanallah. Hadis riwayat Abu Daud. Jangan kita mengira ketika orang mati dalam keadaan syahid itu tidak ada keistimewaannya. Andai kata orang yang meninggal dalam kondisi kena wabah corona COVID-19 ini disebut dengan syahid, maka di padang mahsyar di hari kiamat dia akan mampu membawa 70 keluarganya untuk mengikutinya masuk ke dalam surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang disebut dengan mati syahid itu adalah man bazzalu arwahahum fi sabilillahi ta'ala. Orang yang menganugerahkan, melimpahkan seluruh daripada ruh dan jasadnya untuk datang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan syahid. Sehingga kalau kita berbicara tentang syahid, ketika kita melihat siaran-siaran di televisi terhadap rakyat masyarakat Palestina, bagaimana dia dijajah oleh tentara-tentara Israel, tidak ada sedikit pun ketakutan untuk merasakan kematian, sebab mereka yakin bahwa alam barzah, alam akhirat, mereka akan temukan dan akan bisa membantu kepada seluruh keluarganya sampai sebanyak 70 orang. Itulah keistimewaan syahid. Yang kedua, rijalus salihun. Yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat adalah laki-laki yang saleh, para orang-orang yang saleh. Dikatakan,
Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata bi syafaati rajulin min ummati aktsar min bani Tamim, kata Rasulullah. Faqila ya Rasulullah siwaka, qala siwaya. Falamma qama qultu man hadha, qalu hadha ibnu Abi Jad'a. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi bersabda satu ketika dalam halayak orang banyak, beliau mengatakan, ada orang-orang sebanyak anak suku Tamim yang akan masuk surga nantinya. Anak suku Tamim itu adalah anak suku yang terbesar pada masa itu di zaman Rasul. Dengan sebab syafaat seseorang dari umatku nantinya mereka masuk surga. Nabi mengatakan orang itu mereka akan masuk ke dalam surga dengan syafaat, dengan mediasi seorang laki-laki dari umatku. Lalu sahabat terkejut dan bertanya, wahai Rasulullah, ada orang selain engkau yang bisa memberikan syafaat? Nabi menjawab, ya selainku ada, selain saya ada yang bisa memberikan syafaat. Manakala mereka kebingungan, satu dengan yang lain saling berpandangan mata, lalu Nabi berdiri. Ini orangnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat mengarahkan pandangannya kepada Ibnu Abi Jad'a. Bahwa kita tahu Abdullah Ibnu Abi Jad'a di dalam riwayat beliau orang yang sangat jujur. Perkataannya jujur, ibadahnya luar biasa, kehusyuannya di dalam salat luar biasa. Orang ini tak pernah mengumpat orang lain, lisannya terjaga, perilakunya terjaga, akhlak mulianya dikenal oleh masyarakat banyak, ibadahnya pun dikenal oleh masyarakat banyak, sehingga Nabi mengistilahkan orang soleh nantinya akan bisa memberikan syafaat sebanyak orang-orang yang ada di Bani Tamim. Subhanallah. Kita berharap orang-orang soleh yang kita cintai di sekitar kita nantinya mereka akan menjadi mediasi. Andai kata kita ditulis oleh Allah termasuk orang yang masuk ke dalam neraka, mereka akan datang di hari kiamat membantu kita agar Allah melapangkan keadaan kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan rijalus salihun, rijal yang orang-orang yang saleh. Yang ketiga, ada orang-orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala syafaat melalui perantara yang disebut dengan Al-Quran. Kita telah kaji di pertemuan sebelumnya bagaimana Allah memuliakan Al-Quran sehingga Al-Quran mampu memberikan syafaat. Hadis yang diriwayatkan an Abi Umamah radhiyallahu anhu wa arda, qala sami'tu Rasulullah yaqulu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Umamah pernah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Subhanallah. Dalam bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Karena Al-Quran menjadi mediasi syafaat nantinya di hari kiamat kepada orang-orang yang membacanya. Yang keempat, selain Al-Quran, ada hal yang bisa memberikan syafaat, namanya meninggalnya anak-anak kecil yang belum masuk ke dalam masa baliknya. Diceritakan an Muawiyah ibnu Qurrah an abihi, diceritakan anna rajulan kana ya'tin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ibnun lahu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atuhibbu, faqala ya Rasulullah uhibbuka Allah kama uhibbuh. Faqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ma fa'ala ibnu fulanin, faqalu ya Rasulullah mata, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li abihi amma tuhibbu an la ta'ti baban min abwabil jannah illa wajadtahu yantadhiruka, faqala ar-rajulu ya Rasulullah alahu khasatan am likullina, qala bal likullikum, kata Rasulullah. Ada satu cerita bahwa Muawiyah ibnu Qurrah, beliau meriwayatkan hadis ini daripada ayahnya. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW bersama anaknya. Lalu Nabi bertanya kepada laki-laki itu, apakah kamu mencintai anakmu ini? Laki-laki itu menjawab dengan serta-merta, ya Rasulullah, saya mencintaimu karena Allah. Begitu pula saya juga mencintainya karena Allah.
Beberapa hari kemudian, karena memang pada masa itu tidak ada HP dan sebagainya, lalu Nabi tidak pernah lagi melihat anak orang tersebut. Dan akhirnya Rasulullah SAW menanyakan kepada sahabatnya yang lain. Beliau mengatakan, mana anak laki-laki yang dibawa oleh laki-laki itu? Mana anak laki-laki yang sering dibawanya? Sahabat menjawab, telah meninggal ya Rasulullah. Nabi terdiam, kemudian Nabi bersabda, katakan kepada ayahnya, sukalah engkau ketika datang ke depan pintu sorga, engkau akan menemui anakmu menunggumu. Di antara sahabat lalu bingung dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini terkhusus untuk laki-laki itu saja atau semua kami? Nabi bersabda, tidak setiap, tentunya tidak. Ini adalah diberikan setiap kalian yang memiliki anak dan meninggal di masa kecilnya. Subhanallah, ternyata anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian dan cobaan ketika dia meninggal dunia pada masa kecilnya, dia akan menjadi syafaat di hari kiamat kepada orang tuanya. Subhanallah. Kemudian selain itu, selain anak kecil, syafaat anak kecil, ada yang disebut dengan syafaat dengan bentuk doa seorang anak kepada orang tuanya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ardah, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi." Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi as-salihi fil jannah. Fayaqulu ya Rabbi annali hadhihi, fayaqulu bi istighfari waladika lak. Satu ketika Abu Hurairah bercerita, Nabi Muhammad bersabda, kata beliau, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga nantinya. Hamba itu mengatakan ketika diberikan ke derajat yang kemuliaan demikian, lalu dia mengatakan kepada Allah, ya Tuhanku, kenapa saya diberikan kemuliaan ini, padahal saya tidak melakukannya? Allah menjawab, ini semua kuberikan oleh karena anakmu beristighfar kepadaku untukmu. Subhanallah. Ternyata istighfar seorang anak bernilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai berimbas kepada kondisi anak tadi, berimbas kepada kondisi orang tuanya yang mendapatkan kebahagiaan di alam barzah dan di alam akhirat nantinya melalui syafaat doa anaknya. Subhanallah. Kemudian selain daripada anak yang telah mendoakan orang tuanya, sebab itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan anak-anak yang saleh dan salehah yang bisa mendoakan kepada kita nantinya ketika kita sudah tidak berada di dalam dunia ini. Yang berikutnya, ada lagi yang bisa memberikan syafaat dalam kategori amal saleh, yaitu adalah puasa. Rupanya puasa ini diwajibkan oleh Allah, bukan hanya ada fungsinya di dunia, ternyata memberikan hal yang luar biasa di alam akhirat. Nabi berkata, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah, Nabi bersabda, man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, kata Abu Sa'id, aku mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan darinya dari api neraka sejauh jarak 70 musim gugur. Subhanallah, maknanya 70 musim gugur itu adalah kiasan. Artinya Allah akan jauhkan orang tersebut sejauh-jauhnya, yang tidak memungkinkan dia untuk mencium masafah ba'idah, yang mencium bau surga, bau neraka yang tidak akan dimasuki olehnya. Subhanallah. Ternyata puasa satu hari, kalau kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai keridhaannya, Allah akan berikan kita kelipat gandaan. Inilah yang disebut dengan amal-amal soleh yang bisa memberikan syafaat di padang mahsyar. Jadi syafaat itu adalah bentuk mediasi seorang hamba kepada Allah jika nantinya dia berada dalam huru hara kiamat. Namun demikian, semua kita akan memasuki surga dengan rahmat Allah. Sampai Nabi berkata, ketika Nabi mengatakan tidak akan ada masuk surga dengan amalnya, sahabat bertanya, apakah engkau begitu pula ya Rasulullah? Sampai saya pun demikian.
kecuali Allah yang meliputi rahmatnya ketika kita akan memasuki surga. Maknanya semua surga akan dinikmati dengan rahmat Allah. Amal saleh adalah sebagai perantara. Tapi sikap kita sebagai seorang muslim tak boleh meremehkan amal saleh, sebab amal saleh bernilai ganda nantinya di alam akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kehusyuan di dalam menghadapi bulan Ramadan, mengangkat musibah wabah corona ini dari negeri kita, dan insya Allah aktivitas kita akan kembali normal dalam kondisi nyaman, dan kita ke masjid, ke musholla dengan penuh kenikmatan nantinya. Insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa yakum ajma'in. Aqulu qawli hadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.